Yo, what's up guys? Sampurasun sadaya di kali kedua tadi kolor. Apa kabar semuanya? Selamat datang di setiap bro. Oke, kali ini gua akan membahas suatu sejarah yang sangat tidak terlupakan bagi kita umat muslim nih guys ya. Yang bagaimana dulu pemimpin kita yaitu Kanjeng Nabi Muhammad mendirikan sebuah negara kecil, tapi dia mampu mengalahkan dua negara hebat ya. Bagaimana lanjutnya disaksikan. Jadi dulu ada negara keren ya yang namanya itu Persia ya. Luas biaya Persia itu dari India sampai ke Afrika, sebagian masuk ke Jazirah Arab. Nah, itu udah gede banget ya gitu kan. Itu negara Persia itu negara yang sangat kuat, luas wilayahnya kan. Terus dari luas wilayah aja yaitu 7,4 juta ya, 7,4 juta. Itu Persia menguasai dunia hampir 1201 Masehi. Enggak sih, dulu emang apa ya, bukan Masehi. Belum ada Masehi. Masehi itu udah apa ya? Jadi sekitar gitu, guys. 1201 tahun atau lebih, kurang lebihnya 12 abad ya mungkin. Nah, itu wilayah wilayah luas wilayah Persia itu yaitu 7,4 juta. Ya, Indonesia saja, Indonesia wilayahnya hanya 2 juta. Itu sama dengan 3 kali lipatnya Indonesia. Wah, itu gede banget itu kan dulu itu. Jadi Persia itu negara yang cukup luas, sangat cukup gede ya. Ibaratkan sekarang itu ya Rusia mungkin, ya nggak tahu ya, Rusia itu lebih gede Rusia sekarang apa dulu Persia gitu kan. Nah, terus bayangkan luas wilayah kuasa Persia itu. Zaman itu teknologi belum ada, belum secanggih sekarang ya kan. Tapi mereka sudah bisa membangun gedung-gedung tinggi guys ya. Gedung tinggi, teknologinya tuh agak berkembang walaupun teknologinya belum secanggih sekarang ya kan. Tapi mereka sanggup membangun gedung-gedung tinggi. Nah, agamanya apa Persia? Yaitu Majusi. Nah, apa Majusi? Jadi Majusi itu adalah orang-orang yang penyembah api. Yaitu nama rajanya itu Kaisar Sro. Nah, dulu pernah gagas lu pernah dengar cerita ini kan, waktu Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan itu semua api-api dipadamkan. Wah, itu orang-orang Majusi itu, Persia itu pada kaget tuh. Wah, kenapa ini ya kan. Jadi sebagai apa ya, menghormati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, jadi api-api, semua api di dunia itu padam ya. Karena dulu itu api itu disembah ya guys, itu orang-orang Majusi. Persia hebat, militernya hebat, punya teknologi yang hebat. Siapa tandingannya? Ya ini tandingannya, ada tandingannya guys nih. Kan ada dua negara besar tuh. Ada dua besar itu, ada Persia, satu lagi tandingannya apa? Romawi ya guys. Romawi tidak sebesar Persia ya. Tidak besar Persia, hanya 5 juta, sekitar 5 juta kilometer persegi, atau dua tiganya kali lipat Indonesia, tapi berkuasa lebih lama dari Persia. Wah, ini hebat nih, negara kecil mengalahkan Persia yang begitu besar, menguasai dunia lebih lama dari Persia. Widih, ini kalau di dunia sekarang itu lebih hebat, lebih jago ya, lebih takutin ya teman-teman kan. Nah, terus berkuasa dari lebih dari 4080 atau lebih lamanya 4 abad, pemimpin dunia ya.
Romawi agamanya yaitu Nasrani. Nah, ini Rasyani nih. Jadi kalian gak heran tuh kan kalau kalian ke Eropa gitu kan, kalau Romawi itu kan adalah Jerman, Prancis, Inggris dan sebagainya. Di Eropa itu Romawi dulunya tuh Romawi. Jadi kalau kalian main ke Eropa jangan heran kalau banyak gereja ya, karena dia beragama Nasrani ya kan. Romawi itu siapa kaisarnya adalah ada banyak tuh. Kalau tadi kan Persia itu kaisarnya Kisra. Ini Romawi itu kaisarnya itu adalah banyak, ada Herculius dan sebagainya. Nah itu gue gak tahu juga gitu kan, gue belum prediksi juga, belum meneliti siapa rajanya. Cuman gue yang tahu itu Heraclius. Dan seharusnya Romawi itu bukan hanya berkuasa mampu membangun gedung-gedung tinggi, tetapi yang mampu membangun Kolosium ya. Kalau Kolosium itu gue gak tahu ya apa Kolosium itu, tapi kalau gue isi, nah ini katanya dia mampu membangun Kolosium. Romawi itu belum pernah perang langsung dengan Persia, atau belum perang gede-gedean lah, masih perang-perang dingin, masih serangan-serangan dingin gitu kan. Misalkan nih kalau Persia sama Romawi itu perang, kira-kira dunia jadi apa? Bayangin, misalkan nih kalau sekarang Amerika itu perang sama Rusia dibantu dengan Cina. Nah itu dunia jadi apa? Jadi apa ya, hancur lah. Itu kan Amerika negara besar, Rusia apalagi, Cina apalagi, perang dunia tiga negara itu. Jadi ya gimana ya, bumi jadi hancur nih kan. Kenapa bisa hancur? Ya karena dua negara itu punya sama-sama mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, pada saat Persia di sebelah kiri sana dan Romawi di sebelah sini, itu kemudian garisnya itu kemudian mau perang. Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi pas Nabi hijrah itu Persia sama Roma itu mau perang guys. Waduh. Dan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Rasulullah SAW mendirikan negara kecil yaitu di Madinah. Nah, begitu Nabi Muhammad membangun negara kecil di Madinah, terdengar bahwa Persia akan perang sama Romawi. Waduh, ini pas Nabi Muhammad sama kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, itu terdengar bahwa Persia sama Romawi itu perang. Negara hebat itu kan, negara dua-dua itu yang hebat mau perang. Wah, itu bakal gimana gitu kan. Itu kan Romawi sama Persia itu kan dua negara terbesar. Kira-kira nih contoh, kira-kira ada dua gajah lagi perang, lagi berantem, kira-kira semut jadi apa? Keinjak. Madinah itu cuma negara kecil baru mendiri ya, baru ada gitu. Nah lalu setelah itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini Persia akan perang sama Romawi, kira-kira yang menang siapa? Lalu setelah sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, turunlah ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 1. Jadi bunyinya tuh Gulibatur Rum, yang artinya Allah katakan telah dikalahkan bangsa Roma. Dan kemudian itu sekitar 10 tahun kemudian, kata Al-Quran, min bid isinin, nah, itu maka nanti Persia akan dikalahkan oleh Romawi. Jadi berarti pemenang terakhir siapa? Romawi. Jadi ya setelah mereka dua negara itu perang, yang memenang itu Romawi. Romawi itu kan, Romawi tidak sebesar Persia, cuma hanya 5 juta gitu. Persia 7,4 juta, tapi mampu dikalahkan oleh Romawi. Jadi hebat banget Romawi kan gitu.
negara gak begitu besar mampu mengalahkan negara besar. Wih, itu sangat luar biasa itu kan, mampu mengalahkan kayak apa ya, kayak harimau mampu mengalahkan gajah gitu, yang butuh bedreknya itu di batu rum. Kata Allah, nanti Romawi akan kalah. Nah, tunggu saja, ini Romawi belum udah menang itu nanti dia akan kalah. Nanti gue ceritain. Benar saja, kurang lebih 10 tahunan Persia hancur dihantam oleh Romawi. Setelah Allah katakan Persia akan kalah ke Romawi. Benar saja, 10 tahun kemudian, kurang lebih 10 tahun, maksudnya gimana ya, antara kurang lebihnya gitu 10 tahunan, jadi Persia kalah sama Romawi. Benar terjadi kan, apa yang dikata Al-Quran itu benar ya, benar. Jadi seperti yang kita ketahui, banyak orang yang masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena Al-Quran bisa membaca apa yang terjadi di masa yang akan datang. Wih, jadi hebat dong Al-Quran. Jadi apakah surga itu ada? Ya pasti ada. Apakah neraka itu pasti ada? Ada, tapi belum ditunjukkan. Jadi kata Al-Quran, apa yang terjadi pasti akan terjadi gitu. Yang masa akan datang pasti akan terjadi, tapi kita belum menyadarinya atau melihatnya gitu. Mereka ingin bertempur, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang menang? Maka Rasulullah SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk menulis sebuah surat. Apa isi suratnya? Yaitu kepada ini suratnya itu dikirim kepada Kaisar Khusro ya. Ini pemimpin Persia itu kan yang kalah perang itu. Dan apa isi suratnya? Yaitu aslim taslam ya Kisra. Artinya masuk Islam wahai Kaisar Khusro. Kalau tidak, engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Itu artinya, guys. Dikirim surat itu waktu itu kayak Kisra lagi kalah perang, negaranya hancur, ekonominya bangkrut, kalah sama Romawi. Coba bayangin, negara yang lagi kalah perang dikirim surat suruh masuk Islam. Gimana reaksinya? Gimana? Ya ngamuk lah. Orang yang lagi kesal-kesal itu lagi kalah perang kirim surat suruh masuk Islam. Itu udah ngeselin jiwa banget itu kan. Nah, setelah ngamuk gitu, gimana ngamuknya? Yaitu surat Nabi dirobek-robek, guys. Surat yang dirobek-robek masih ada tuh dipajang di Istanbul. Kalau kalian mau lihat, ke Istanbul, ke Turki ya kan. Bukan hanya surat yang dirobek-robek, guys. Bukan hanya surat yang dirobek, tapi utusan Nabi kepalanya diputus, dipenggal gitu kan, langsung copot gitu kan. Wah, itu saking ngamuknya, itu bukan hanya robek-robek, tapi utusan Nabi aja diputus, guys. Waduh, itu kejam banget, guys. Dan setelah utusan Nabi diputus, dipenggal, itu dia diambil kepalanya, suratnya diambil, suruh pulang ke Madinah. Begitu pulang ke Madinah, Nabi membaca itu cuma tersenyum dan mengatakan, tunggu saat nanti Persia akan Allah robek. Jadi setelah Nabi melihat surat itu, beliau tidak tegang, tidak shock itu, cuma tersenyum dan mengatakan, tunggu satu saat nanti Persia akan Allah robek. Kalian tahu nih, 10 tahun setelah Nabi mengatakan itu Persia masuk Islam. Keren nggak? Setelah Nabi mengatakan tunggu satu saat nanti Persia akan Allah robek. Dan benar saja, 10 tahun kemudian Persia masuk Islam semua. Masuk Islam. Keren nggak? Keren lah. Keren. Ya jelas keren dong. Berarti Madinah negara kecil mampu mengalahkan Persia. Kan Nabi Muhammad itu kan
di Madinah. Terus dia mengalahkan Persia dengan cara memasukkan semua rakyat Persia masuk Islam. Wih, keren dong. Jadi masuk ke Madinah, masuk ke Islam. Dan kalian tahu itu pimpinannya siapa? Seorang anak muda, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu pimpinannya. Nah, Romawi mengalahkan Persia, lalu Persia dikalahkan oleh Madinah, berarti Madinah lebih hebat dari Romawi. Jadi gitu. Nah, terus surat yang kedua, Nabi SAW nggak bisa baca dan tulis tuh kan. Nabi itu kan nggak bisa baca dan tulis, minta para sahabat untuk bikin surat. Sahabat minta tolong, jadi Nabi itu minta tolong kepada sahabat bikin surat, kirim ke Romawi. Suratnya itu sama, nggak beda jauh. Apa suratnya? Itu taslim ya Heraklius. Jadi sama. Jadi arti itu masuk Islam engkau Heraklius. Kalau tidak, engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Tetapi surat yang satu ini enggak dirobek-robek ke sama Heraklius tuh. Kemudian nggak dirobek lah, dia baca, dia bingung gitu, dia bingung. Kan Heraklius itu kan beragama Nasrani asli, guys. Jadi kitab sucinya apa? Ya Injil. Nasrani asli ini. Ya kemudian dibaca, ya pemenang perang itu kan jagoan, hebat. Dia baca surat, lalu dia melihat ada stempel Nabi. Stempelnya terbuat dari cincin, tulisannya apa? Yaitu nama Nabi atau nama itu, tulisannya apa ya? Ahmad Muhammad. Dia baca lalu dia bilang apa? Dia minta para pendeta, wahai pendeta, katanya, sini semua kumpul. Kata pendeta itu, apa tuanku Kaisar? Dan Heraklius mengatakan bahwa coba baca surat ini. Ini ada surat dari Madinah, katanya. Lalu namanya Ahmad Muhammad. Nah, Ahmad Muhammad, bukankah ini ada dalam kitab suci kita? Bukan ini Nabi baru, katanya. Tolong para pendeta bawa dia ke sini. Aku akan cuci kakinya. Aku akan menyiumnya. Lalu aku akan pindah agama kepadanya. Aku rindu kepadanya. Bayangin, guys. Bayangin. Kalau udah dengar langsung itu merinding saya. Merinding banget gitu kan, seorang kaisar pemenang jagoan perang itu kan, lalu dia baca surat ini, lalu dia langsung down situ kan. Merinding saya. Kalau saya misalkan dengar langsung, saya merinding, guys. Serius. Kalau itu terjadi, Perancis, Jerman, Inggris itu muslim semua. Tetapi qadarullah itu tidak. Kenapa? Pendetanya bilang itu, jangan wahai Kaisar. Maksudnya bukan Kaisar, maaf. Jangan wahai Kaisar. Kita negara hebat, baru menang perang sama Persia, masa kita kalah sama Madinah? Apa kata dunia? Akhirnya apa? Terus kita harus melakukan apa? Kata Heraklius, kata pendeta, tolong kirimkan pasukan perang kita, pendeta. Kata pendeta itu, coba kita uji seberapa hebatnya Madinah itu. Langsung setelah menerima surat, wah, itu Romawi langsung menguji kekuatan dari Madinah. Dan terjadilah perang antara Romawi sama kaum muslimin. Kalian tahu pasukan Romawi berapa? 4.500 pasukan. Islam hanya 24.000. Harusnya siapa yang menang? Ya Romawi, karena dia lebih banyak pasukannya. Ya 4.500 ya kan, melawan 24.000. Kalah jumlah lah. Menang siapa?
Terus Romawi itu dia memiliki pasukan elit, militernya kuat, tapi ternyata hancur sama Romawi. Berkeping-keping hancurnya tuh sama Romawi di tangan. Dan terus tapi ternyata hancur berkeping-keping pasukan Romawi di tangan kaum muslimin. Siapa pemimpinnya kaum muslimin? Yaitu Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Walid, Saifullah. Tahu Saifullah? Kalian tahu Saifullah? Kalau nggak tahu gini, Saifullah itu pedangnya Allah, ya, pedangnya Allah. Kira-kira pedangnya Allah kalah nggak? Ya malu dong, masa pedangnya Allah kalah gitu kan. Dan Khalid bin Walid itu mualaf, baru masuk Islam, tapi mampu mengalahkan Romawi. Berarti siapa yang mengalahkan Persia sama Romawi? Madinah. Jadi hebat gak? Jadi satu negara kecil itu mampu mengalahkan Persia sama Romawi, dua negara besar itu. Wah, hebat. Berarti kita beragama Muslim, kita harus bangga gitu. Harus bangga sama umat kita sendiri, sama Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad mendirikan negara kecil, tapi dia mampu mengalahkan dua negara hebat.